Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi SNP3K tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami mengajak teman-teman untuk membahas FR soal kompetensi teknis penata layanan operasional. Seperti apa FR soal kompetensi teknis untuk formasi penata layanan operasional? Kita mulai dari soal yang pertama. Apa fungsi utama dari penata layanan operasional dalam lingkungan kerja kantor? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Fungsi utama dari penata layanan operasional dalam lingkungan kerja kantor, opsi yang tepat adalah opsi yang C, menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. Fungsi utama dari penata layanan operasional, teman-teman, itulah menyediakan layanan administrasi seperti pengolahan dokumen dan inventaris, serta dukungan operasional lainnya yang memastikan kelancaran aktivitas kantor sehari-hari. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang C. Soal nomor 2. Salah satu tugas penata layanan operasional adalah mengelola inventaris. Apa yang dimaksud dengan inventaris dalam konteks ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Yang dimaksud dengan inventaris dalam konteks ini, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Jadi yang dimaksud dengan inventaris itulah daftar barang-barang aset dan non-aset yang digunakan untuk operasional. Ini merujuk pada daftar aset seperti peralatan kantor yang diperlukan untuk kelola mendukung kelancaran operasional instansi atau perusahaan. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 3. Penata layanan operasional sering bekerja dengan sistem manajemen dokumen. Apa tujuan utama dari sistem ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Tujuan utama dari sistem ini adalah opsi yang tepat, opsi yang C. Mengatur dan mengelola dokumen secara efisien dan untuk memudahkan akses dan penyimpanan. Sistem manajemen dokumen, teman-teman, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penyimpanan serta pengelolaan dokumen yang diperlukan untuk mendukung operasional kantor. Opsi yang tepat, opsi yang C. Soal nomor 4. Penata layanan operasional perlu mengelola jadwal penggunaan fasilitas kantor. Apa tujuan dari tugas ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat yang menjadi tujuan dari tugas pengelolaan jadwal penggunaan fasilitas kantor, opsi yang tepat, opsi yang B. Memastikan fasilitas digunakan secara efisien dan tidak terjadi penumpukan ataupun pemborosan. Jadi teman-teman, tugas ini memastikan bahwa semua fasilitas kantor itu digunakan secara optimal, termasuk juga efisien, menghindari pemborosan waktu maupun sumber daya. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan sistem layanan terpadu dalam konteks penata layanan operasional? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Yang dimaksud dengan sistem layanan terpadu dalam konteks penata layanan operasional, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Sistem yang menghubungkan semua aspek pelayanan publik dalam satu platform untuk memudahkan koordinasi. Ini yang dimaksud dengan sistem layanan terpadu. Jadi sistem ini yang menggabungkan berbagai aspek layanan dalam satu platform atau sistem untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Berikutnya soal nomor 6. Dalam layanan publik, apa arti standar operasional prosedur? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik.
makna atau arti dari SOP, teman-teman. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Dokumen yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan, step by step yang harus dipenuhi untuk proses layanan memastikan konsistensi dan kualitas. Standar Operational Procedure atau SOP, teman-teman, adalah dokumen yang berisi langkah-langkah terperinci mengenai proses layanan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang B. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan manajemen pelayanan prima dalam penata layanan operasional? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Berkaitan dengan istilah manajemen prima dalam penata layanan operasional, opsi yang tepat adalah opsi yang A. Manajemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan terbaik. Manajemen layanan prima adalah pendekatan yang berfokus pada memberikan pelayanan terbaik dan mencapai kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai atau bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Maka dari itu, opsi yang tepat opsi yang A. Soal nomor 8. Seorang penata layanan operasional harus menyusun jadwal kegiatan harian dengan mempertimbangkan prioritas pekerjaan. Langkah pertama yang tepat dalam manajemen waktu adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Langkah pertama yang tepat dalam manajemen waktu. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Jadi bagaimana kita menyusun pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. Langkah pertama yang tepat dalam manajemen waktu, teman-teman, sekali lagi adalah menyusun pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. Dengan cara seperti ini, pekerjaan yang paling penting dan mendesak akan mendapatkan prioritas utama. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang C. Soal nomor 9. Dalam memastikan layanan operasional berjalan efektif dan efisien, teman-teman, penata layanan operasional harus memiliki kemampuan untuk apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat yang harus dimiliki itu adalah opsi yang E. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Salah satu tugas penting teman-teman penata layanan operasional adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun infrastruktur agar proses operasional berjalan efektif dan efisien. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang E. Soal nomor 10. Salah satu indikator keberhasilan seorang penata layanan operasional dalam tugasnya adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Indikator keberhasilan seorang penata layanan operasional dalam melaksanakan tugasnya, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasional. Keberhasilan dan peran penata layanan operasional diukur melalui efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional harian, yang berarti bahwa bagaimana proses dijalankan dengan lancar, tepat waktu, dan menggunakan sumber daya secara optimal. Sekali lagi, opsi yang C. Baik teman-teman pejuang ASN P3K tahun 2024, kita sudah berada pada penghujung video kali ini, di mana seperti biasa kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Ketika terjadi masalah teknis dalam operasional layanan, langkah pertama yang harus diambil oleh penata layanan operasional adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik, kemudian tuliskan jawaban terbaik pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kompetensi teknis formasi penata layanan operasional. Sekali lagi tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like, share sehingga banyak teman-teman pejuang ASN P3K tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.